Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Tuhan selalu membuat persiapan agar kedatangannya kelak terjadi dengan baik. Ia menyucikan orang agar layak menjadi persembahan bagi Tuhan. Setiap orang yang mencintainya, memperoleh cintanya dan diangkat menjadi anaknya. Yesus menjadi manusia dan dicintai oleh Bapanya. Ia dipersiapkan oleh Allah menjadi pemimpin kita, yang akan menyelamatkan banyak orang. Ia pun dipersembahkan di Kenisa sebagai tanda bahwa Allah berkenan kepadanya. Simeon dan Hana adalah tanda yang memberi kesaksian bahwa kasih karunia Allah bersamanya. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas bab 2 ayat 30. Betapa indahnya jika kita pun dapat menyadari martabat kita sebagai anak-anak Allah yang baik. Setiap hari mempersiapkan diri untuk menjadi teladan yang hidup dari iman yang kita percayai. Supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita pun merasakan kebaikan Tuhan. Kita berusaha menguduskan tubuh, pikiran, dan tindakan kita agar sesuai kehendak-Nya. Marilah berdoa, "Ya Allah, biarlah hari ini aku melakukan hanya yang baik, yang pantas untuk menjadi persembahan bagi-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin." Salam kasih, Patrick Ekel.